wabarakatuh. Kali ini saya akan mendeskripsikan tentang keseharian saya. Saya bangun jam 4.50. Saya dibanguni oleh Ustaz saya, yaitu Ustaz Abdul Rahman. Setelah saya bangun, saya mengambil baju muslim saya dan bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Sebelum saya pergi ke masjid, saya mengambil gelas dan meminum seteguk air. Sesudah saya meminum seteguk air, saya bergegas berjalan ke masjid At-Tarbiyah untuk melaksanakan sholat subuh. Sebelum saya masuk, saya berwudu terlebih dahulu. Sesudah berwudu, saya masuk ke masjid dan mengambil Al-Quran dan mengaji atau merojah hafalan sambil menunggu iqamah salat subuh dikomandangkan. Setelah iqamah salat subuh dikomandangkan, saya menaruh Al-Quran dan mengambil barisan untuk melaksanakan salat subuh. Sesudah salat subuh, saya berzikir terlebih dahulu dan berdoa. Sesudah saya berdoa dan berzikir, saya bermajelis subuh bersama teman-teman saya di asrama. Dan yang mengajar yaitu Ustaz Arman. Di situ saya mengstop hafalannya. Saya sudah hafalkan. Sudah saya menghafal, saya bergegas pulang ke asrama untuk sarapan pagi. Saya pun sarapan pagi. Sebelum saya sarapan pagi, saya menaruh baju muslim saya dan bergegas mengambil sarapan dan berkumpul di teras asrama bersama teman-teman sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Setelah bersarapan pagi bersama teman-teman, saya kembali ke kamar dan bergegas mandi. Sebelum mandi, saya mengambil handuk dan perlengkapan mandi saya. Sesudah mandi, saya bersiap-siap untuk pergi ke sekolah dan menyiapkan buku sesuai roster. Sesudah menyusun buku, saya mengambil kaos kaki dan menggunakan kaos kaki dan sepatu. Sesudah saya menggunakan sepatu, saya bergegas berjalan ke sekolah. Sampainya ke sekolah, saya ke kelas terlebih dahulu. Sampainya saya di kelas, saya menaruh tas saya di atas meja. Sudah saya menaruh tas di atas meja, saya mengambil Al-Quran dan bergegas ke Masjid At-Tarbiyah untuk melaksanakan majelis pagi. Sebelum saya masuk ke masjid, saya berwudu terlebih dahulu. Sesudah berwudu, saya mengambil Al-Quran saya dan masuk ke dalam masjid. Saat masuk di dalam masjid, saya mengambil barisan dan duduk sambil mengaji. Sudah mengaji, jam majelis pagi pun tiba. Saya bermajelis pagi dengan semangat, mendengarkan kultum, bacaan ayat suci Al-Quran, dan nasihat dari guru. Sesudah saya bermajelis pagi, saya bergegas kembali ke kelas. Setelah saya kembali ke kelas, saya melaksanakan tugas saya, yaitu piket kebersihan. Sesudah saya membersihkan kelas, saya menunggu wali kelas datang. Karena pada saat itu ada jam bersama wali kelas. Sesudah wali kelas saya datang, yaitu Ustaz Arman, saya pun mendengarkan nasihat-nasihatnya. Sesudah bermajelis bersama guru, saya bersiap untuk menyambut pelajaran pertama, yaitu PJOK. Sebelum saya menyambut pelajaran PJOK, saya berganti baju terlebih dahulu ke baju olahraga. Sesudah saya berganti baju, saya turun ke lapangan. Sesudah saya turun ke lapangan, saya melakukan jogging selama 4 kali mengelilingi lapangan bersama teman-teman saya. Sesudah saya jogging bersama teman-teman saya pun stretching. Stretching ini ada pun langkah-langkahnya.
Sesudah saya stretching, Ustadz saya pun datang, yaitu Ustadz Ayub. Ustadz Ayub ini adalah guru pelajaran PJOK. Saya pun menjalani pelajaran PJOK dengan sangat semangat karena pelajaran PJOK ini adalah daftar pertama pelajaran kesukaan saya. Sesudah saya menjalani pelajaran PJOK, bel istirahat pun berbunyi. Saya pun ke kantin dan membeli makanan dan makan bersama teman-teman saya. Istirahat saya sekitar 30 menit. Sesudah saya beristirahat, jam masuk pun tiba. Saya bergegas mengganti pakaian ke pakaian biasanya. Saya pun sesudah bergantian pakaian, saya kembali ke kelas untuk menyambut pelajaran kedua, yaitu Bahasa Indonesia. Saya di kelas duduk-duduk sambil menunggu guru saya datang, yaitu Ustadz Iqbal Falah. Ustadz Iqbal Falah ini adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saat Ustadz Iqbal Falah datang, saya pun bergegas menaikkan buku cetak dan buku catatan saya. Saya menjalani pelajaran Bahasa Indonesia ini dengan sangat semangat karena pelajaran Bahasa Indonesia adalah pelajaran ketiga mata pelajaran kesukaan saya. Sesudah pelajaran Bahasa Indonesia, waktu sholat zuhur pun tiba. Saya pun bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Sebelum saya masuk ke masjid, saya berwudu terlebih dahulu. Sesudah berwudu, saya masuk ke masjid dan mengambil Al-Quran serta mengaji atau merojah hafalan sambil menunggu iqamah zuhur dikumandangkan. Setelah iqamah zuhur dikumandangkan, saya berdiri menaruh Al-Quran dan kembali ke barisan untuk melaksanakan sholat zuhur. Sesudah sholat zuhur, saya pun bergegas kembali ke asrama untuk makan siang. Sebelum saya naik ke asrama, saya melepas sepatu terlebih dahulu. Sesudah melepas sepatu, saya bergegas naik ke asrama dan mengambil makan siang. Saya pun makan siang bersama teman-teman saya dengan lahap. Sesudah saya bermakan siang, saya pun bergegas kembali ke kelas atau ke sekolah untuk menyambut pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Lagi-lagi yang membawakan pelajaran Bahasa Indonesia yaitu Ustadz Iqbal Falah. Dan Ustadz Iqbal Falah ini adalah guru favorit saya kedua setelah Ustadz Ayub. Saya menjalani pelajaran sangat semangat dan bergembira. Sudah pelajaran Bahasa Indonesia, pelajaran berikutnya pun datang. Saya pun menunggu pelajaran berikutnya. Saya bersama kelompok saya bergegas menuju ke sekret OSIS atau ruangan OSIS untuk melaksanakan pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran tarbiyah. Sambil menunggu guru saya datang, saya membaca Al-Quran. Setelah guru saya datang, yaitu Ustadz Harman, saya pun mengambil kursi dan bersiap-siap untuk melaksanakan pelajaran tarbiyah. Saya sangat semangat dalam melaksanakan pelajaran tarbiyah dan sangat gembira karena pelajaran tarbiyah pelajaran kedua yang saya sukai. Setelah pelajaran tarbiyah, makanan tarbiyah pun datang. Saya bersama teman-teman saya makan dengan lahap. Sesudah pelajaran tarbiyah, waktu sholat asar pun tiba. Saya bergegas ke masjid. Sebelum saya masuk ke masjid, saya berwudu terlebih dahulu. Sesudah saya berwudu, saya langsung bergegas ke masjid.
Sesudah sampai di masjid, saya masuk ke dalam masjid dan mengambil Al-Quran dan mengambil barisan serta membaca ayat suci Al-Quran sambil menunggu iqamah asar dikumandangkan. Sesudah iqamah asar dikumandangkan, saya berdiri menyimpan Al-Quran dan kembali ke barisan untuk melaksanakan sholat asar. Sesudah sholat asar, saya berzikir dan berdoa. Sesudah berzikir dan berdoa, saya bergegas pulang ke asrama dan ganti pakaian. Sesudah saya ganti pakaian, saya bermain bersama teman-teman asrama saya dan teman-teman sekolah. Saat jam 4.30, saya bergegas kembali ke asrama, berganti pakaian dan mandi untuk menunggu sholat maghrib. Sambil menunggu, saya bergegas ke masjid bersama teman-teman asrama saya dan mengaji. Saat azan maghrib, ternyata saya ditunjuk untuk azan maghrib. Saya pun melaksanakannya. Saya sangat tenang dan fokus. Sesudah saya azan, saya bergegas melaksanakan sholat sunnah. Sesudah sholat sunnah, saya mengaji terlebih dahulu sambil menunggu iqamah dikumandangkan. Saat saya disuruh untuk mengkumandangkan iqamah, saya pun bergegas menaruh Al-Quran saya dan mengumandangkan iqamah maghrib. Sesudah iqamah maghrib, saya mengambil barisan dan melaksanakan sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib, saya berzikir dan berdoa. Sesudah saya berzikir dan berdoa, saya melaksanakan sholat sunnah. Sesudah sholat sunnah, saya pulang ke asrama untuk makan malam. Saya mengambil makanan bersama teman-teman saya dan makan bersama teman-teman saya. Sesudah makan, saya bergegas kembali lagi ke masjid untuk melakukan hal yang bermanfaat sambil menunggu azan Isya dikumandangkan. Sebelum saya memasuki masjid, saya berduduk terlebih dahulu. Sesudah saya berduduk, saya bersama teman-teman saya masuk ke dalam masjid dan mengambil Al-Quran. Setelah azan Isya dikumandangkan, saya menaruh Al-Quran dan bergegas sholat sunnah. Sesudah sholat sunnah, saya membaca ayat suci Al-Quran. Sudah membaca ayat suci Al-Quran, iqamah Isya pun dikumandangkan. Sesudah iqamah Isya dikumandangkan, saya bergegas sholat Isya. Sesudah sholat Isya, saya pulang ke asrama untuk mendengarkan kultum. Kesimpulannya yaitu jalanilah harimu dengan semangat. Jangan membuang-buang waktu. Kalian pasti bertanya, kenapa saya asrama? Saya asrama untuk lebih fokus menghafal dan menjadi penghafal Al-Quran serta membanggakan orang tua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.